selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja di rumah. Kakak juga berharap adik-adik sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki ibadah sekolah minggu online kita. Kita akan membukanya dengan satu pujian, selamat datang di sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Pimpinlah kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, pada saat ini kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 dengan judul Yesus Berpesan. Di dalam lagu ini Yesus berpesan kepada kita semua untuk menjadi lilin dan terang dunia. Bagaimana caranya kita menjadi lilin dan terang dunia? Yaitu dengan cara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan pikiran kita, lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 422, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin cemerlang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah adik-adik semua, pada saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Mari
adik-adik kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan kami datang. Kami mengucap syukur ya Bapa, ketika pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk datang berbakti kepada Tuhan. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, cerita Alkitab yang akan disampaikan, boleh kami mengerti, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, minggu yang lalu Kalinda bercerita tentang Bileam dan keledainya. Di dalam cerita tersebut, Bileam mendapatkan peneguhan atas perintah Tuhan yang harus Bileam patuhi. Nah, kali ini Kanani akan melanjutkan cerita tentang Bileam. Apakah Bileam akan menuruti kemauan atau keinginan Raja Balak, atau Bileam tetap patuh dengan apa yang Tuhan mau? Adik-adik, Raja Balak sedang gelisah di istananya. Sudah berhari-hari dia susah tidur karena terus memikirkan keadaan negerinya, keadaan bangsa Moab. Harapan satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa Moab dari serangan bangsa Israel adalah Bileam. Karena adik-adik, apapun yang diberkati oleh Bileam mendapat berkat, dan apapun yang dikutuk oleh Bileam akan terkutuk. Nah, apa ya yang terjadi adik-adik? Pada suatu hari, utusan Raja Balak datang menghadap dan melaporkan bahwa Bileam sudah datang dan sedang menuju istana. Padahal adik-adik, utusan Raja Balak selalu gagal dan beberapa kali gagal untuk mendatangkan Bileam ke Moab. Sekalipun Raja Balak menawarkan upah yang sangat besar. Nah, sekarang kita saksikan ya adik-adik, bagaimana ketika Raja Balak meminta sesuatu kepada Bileam untuk mengutuki Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Bileam? Apakah Bileam mau mengikuti permintaan dari Raja Balak, atau Bileam taat kepada apa yang Tuhan mau? Segera persiapkan kereta kuda untukku. Aku sendiri yang akan datang menyambut Bileam. Cepat! Bileam, mengapa engkau tidak segera datang saat aku mengutus orang untuk menjemputmu? Apakah kamu kira aku tidak sanggup memberikan upah yang besar untukmu? Raja Balak dan Bileam pun pergi bersama hingga sampai di Kiryat Husot. Balak lalu mempersembahkan beberapa ekor lembu sapi dan domba, lalu mengirimkan sebagian dagingnya kepada Bileam. Buatlah 7 mezbah di tempat ini. Aku akan mengadakan korban persembahan kepada Tuhan. Siapkanlah korban persembahan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan di dekat sini. Bileam, permintaanmu
untuk mendirikan 7 buah mezbah, 7 domba, dan 7 lembu sudah aku lakukan. Berdirilah di samping korban bakaranmu. Aku akan pergi sejenak. Tuhan mungkin akan datang dan menaruh perkataannya di dalam mulutku. Aku akan mengatakan perkataan Tuhan di dalam mulutku. Engkau sudah memanggil aku dari Aram dan meminta aku untuk mengutuk Yakub dan keturunannya. Bagaimana aku bisa mengutuk bangsa yang tidak dikutuk Tuhan? Mengapa kamu berkata demikian? Aku menjemputmu agar mengutuki musuhku dan bukan untuk memberkati mereka. Bukankah aku hanya mengatakan apa yang Tuhan letakkan di dalam mulutku? Aku akan membawamu ke tempat lain. Di sana engkau dapat melihat seluruh bangsa itu, dan kutuklah mereka. Allah bukanlah manusia. Ia tidak akan berdusta. Tuhan akan melakukan setiap firman-Nya. Aku, Bileam, mendapat perintah Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Tuhan akan melindungi dan menyertai bangsa Israel sehingga mempunyai kekuatan besar. Maukah adik-adik mentaati perintah Tuhan seperti Bileam? Ketika Raja Balak meminta Bileam untuk mengutuki Israel, malah Bileam memberkati Israel. Karena itu adalah perintah Tuhan yang harus Bileam taati. Apa ya Kanani memberkati itu? Memberkati adalah mengeluarkan kata-kata doa yang mendatangkan kebaikan sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam kata-kata berkat itu. Karena ini ulang ya, memberkati adalah mengeluarkan kata-kata doa yang mendatangkan kebaikan sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam kata-kata berkat itu. Contohnya, orang tua kita, orang tua adik-adik, ketika orang tua memberkati anak-anaknya di dalam doa, orang tua meminta kepada Tuhan sesuatu yang baik untuk kebaikan anak-anaknya. Lalu ketika pendeta di gereja memberkati jemaat, pendeta meminta dengan kata-katanya mengeluarkan kata-kata doa untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat jemaatnya. Nah, lalu bagaimana Kanani? Apakah saya bisa memberkati teman-teman saya, atau ketika saya nggak suka nih sama teman saya, apakah saya juga harus memberkati mereka, memberkati dia, anak yang nakal itu tuh, yang nyebelin? Tentu adik-adik ya, adik-adik dan juga Kanani bisa memberkati. Adik-adik bisa memberkati teman-teman adik-adik, sekalipun mungkin ada teman-teman yang nakal,
teman-teman yang nggak baik sama kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengingat perintah Tuhan. Kita harus memberkati. Kadang ya adik-adik, kalau misalnya nih, adik-adik punya teman yang nyebelin misalnya. Terus kita suka tuh keluar dari mulut kita misalnya begini, biarin aja deh, semoga dia ulangan matematikanya dapat jelek, gitu ya. Itu nggak boleh tuh adik-adik. Atau misalnya begini, rasain dah, jadi syukurin deh dia jatuh dari sepeda misalnya ya. Dari mulut kita bukan keluar sesuatu yang baik. Dari mulut kita bukan sesuatu yang memberkati. Itu Tuhan tidak suka. Jadi adik-adik, ketika adik-adik mendengar cerita tentang Bileam, sekalipun Balak meminta untuk mengutuki Israel, Bileam tetap taat. Bileam tetap mendengar perintah Tuhan. Bileam bukan mengutuk, tetapi memberkati. Karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memberi perintah kepada Bileam untuk memberkati. Begitu juga dengan adik-adik dan Kanani. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik yang keluar dari mulut kita. Tuhan mau dari mulut kita keluar kata-kata yang baik, keluar kata-kata yang memberkati. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan kami datang. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, ketika pada hari ini kami kembali boleh diingatkan dan kami boleh belajar dari firman Tuhan, dari cerita tentang Bileam. Ketika bagaimana Raja Balak terus berupaya dan meminta kepada Bileam untuk mengutuki Israel. Tetapi Bileam tetap mematuhi perintah Tuhan untuk memberkati Israel. Tuhan, terima kasih ketika kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mematuhi perintah Tuhan, biarlah kami mematuhinya. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami selalu yang baik. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami sesuatu yang membangun, sesuatu yang memberkati, sehingga setiap orang-orang yang mendengar apa yang keluar dari mulut kami mendapatkan kasih dari Tuhan, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan di minggu ini terambil dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik semua, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita.
Dengan cara kita dapat mengumpulkan persembahan kita lalu menyimpannya di rumah. Nanti pada saatnya kita boleh datang ke gereja, kita dapat membawanya langsung ke gereja. Atau kita bisa meminta pertolongan orang tua untuk membawanya langsung ke gereja. Atau juga kita bisa meminta pertolongan orang tua kita untuk mentransfernya langsung ke rekening GKI Gading Indah. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dengan satu pujian Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mengikuti kebaktian. Tuhan, berkati kami mau memberi persembahan, berkati supaya persembahannya berguna. Dan nama Yesus, amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita. Kakak akan menutupnya di dalam doa, dan setelah Kak Vera berdoa, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Nah, mari adik-adik semua kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajari kami Tuhan untuk selalu dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memohon ampun Tuhan atas kesalahan yang kami perbuat selama ibadah ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kami, memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari COVID-19, dan Tuhan Yesus memberikan kami pengharapan sehingga kami boleh bersukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah menutup ibadah sekolah minggu online kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.